Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengembangan tebu produk rekayasa genetik SUT dengan insersi gen sukros fosfat sintase. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada Sabrina Kurota Ayun, Ratri Verlin Rahmatia, saya sendiri Siti Arisa sebagai moderator, Zahra Aulia, dan Syahdina Hisya Aditama. Baik, pada bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Ratri Verlin. Kepada Ratri Verlin dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana tebu atau nama latinnya Saccharum officinarum L merupakan tanaman yang sangat penting bagi Indonesia, yang dimana pada tahun 2010 produksinya mencapai 429,4 ribu hektar dan produksi sebesar 2,2 juta ton, serta produktivitas tebu sebesar 5,1 ton per hektar. Nah, namun dengan produksi seperti ini, Indonesia masih terus mengimpor gula sebanyak 2 juta ton per tahun dalam 5 tahun terakhir. Lalu lahan yang cocok untuk ditanami tebu seperti lahan pasang surut, lahan rawa, dan lahan yang sering terpapar banjir. Nah, tebu ini merupakan tanaman penghasil gula atau sukrosa, di mana akumulasi sukrosa pada tanaman tersebut dipengaruhi oleh tingkat asimilasi karbon dan sintesanya, serta dipengaruhi oleh laju transportasi sukrosa dari organ asimilasi ke organ penyimpanan. Dalam produksi sukrosa tersebut, ada enzim yang berperan dalam sintesis sukrosa, yaitu enzim sukros fosfat sintase atau SPS dan sukros fosfatase atau SPP, yang dimana enzim SPS atau sukros fosfat sintase ini berperan dalam mengkatalis UDP glukosa dan fruktosa 6-fosfat menjadi sukrosa 6-fosfat yang merupakan substrat SPP untuk membentuk sukrosa. Nah, di mana aktivitas SPS ini berkorelasi nyata terhadap pertumbuhan dan produksi gula. Kemudian SPS pada tanaman berperan dalam meningkatkan laju sintesis sukrosa, dan gen pengkode untuk SPS secara alami telah dimiliki oleh beberapa tanaman pada tebu yang disebut dengan gen Saccharum officinarum sucrosa fosfat sintase atau SOSPS1. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kemudian selanjutnya adalah metode. Yang pertama di sini ada persiapan explant, planlet in vitro tebu PRG SUT event 2 dan 20 diperbanyak pada media MS ditambah 2 mg per liter 2,4D, kemudian ditambah 2 mg per liter BAP, kemudian ditambah hygromycin 20 mg per liter. Planet di subkultur setiap 3 minggu sekali hingga mendapatkan 100 planet in vitro pada masing-masing event. Kemudian yang kedua ada pengkulturan agrobacterium. Nah, koloni tunggal dari Agrobacterium tumefaciens LBA 4404 ditumbuhkan pada 2 ml yeast ekstrak pepton yang mengandung antibiotik rifamycin 50 mg per liter, kemudian kanamycin 50 mg per liter, dan streptomycin 30 mg per liter. Kemudian diinkubasi pada orbital seker dengan suhu 28 derajat Celcius kecepatan 150 rpm selama 24 jam. Kemudian selanjutnya adalah konfirmasi PKY SSOSPSI pada Agrobacterium.
Nah, keberadaan gen target pada Agrobacterium harus diketahui sebelum insersi gen dilakukan. Nah, konfirmasi genetik diawali dengan isolasi DNA. Teknik isolasi DNA plasmid dari sel bakteri dilakukan berdasarkan metode Shamrock. DNA hasil isolasi digunakan sebagai cetakan DNA dalam analisis PCR. Analisis PCR bertujuan untuk konfirmasi keberadaan konstruk PKYS SOS PSI dengan menggunakan pasangan primer forward dan reverse. Kemudian primer NPT2 digunakan untuk konfirmasi gen penyeleksi NPT2. Kemudian tDNA dari konstruk plasmid PKYS SOS PSI yang mengandung gen SOS PSI dapat dilihat pada hasilnya, yaitu PCR dikonfirmasi dengan elektroforesis gel agarose dengan divisualisasi dengan gel imaging system. Kemudian metode selanjutnya yaitu infeksi dan kokultivasi. Nah, starter Agrobacterium tumefaciens LBA4404 yang mengandung konstruk PKYS SOS PSI sebanyak 2 ml di subkultur dalam 50 ml yeast cair yang mengandung antibiotik penyeleksi kanamisin 50 mg per liter, kemudian rifampicin 100 mg per liter, dan streptomycin 30 mg per liter. Kemudian diinkubasi saker 150 rpm pada suhu 28 derajat Celcius hingga kerapatan sel mencapai 0,7. Nah, planlet yang berjumlah 100 batang dipotong dan diambil bagian pangkal sepanjang 0,5 cm. Setelah itu bagian ventral explant dilukai dengan 3-6 tusukan jarum steril. Infeksi dilakukan dengan cara merendam explant pada 50 ml media yeast cair yang berisi kultur tumefaciens tadi dengan penambahan 100 mg per liter acetosiringon. Kemudian inkubasi saker dilakukan pada kecepatan 120 rpm pada suhu 28 derajat Celcius dengan kondisi gelap selama 15 menit. Kemudian explant hasil inkubasi dikering anginkan lalu ditambah pada media kokultivasi selama 3 hari dengan kondisi gelap. Kemudian selanjutnya itu eliminasi Agrobacterium. Nah, planlet dari media kokultivasi dicuci dengan cefotaxim 500 mg per liter dan dibilas 100 ml aqua steril. Explant ditambah pada media eliminasi yang terbuat dari media MS ditambah cefotaxim 500 mg per liter dan diinkubasi pada kondisi terang selama 7 hari. Nah, tahapan seleksi merupakan tahapan setelah eliminasi. Tahap ini membutuhkan waktu 5 siklus inkubasi dengan masing-masing siklus 21 hari dengan kondisi terang. Tanaman tebu yang dapat tumbuh hingga seleksi kelima disebut sebagai tanaman putatif transforman dan dilanjutkan dengan analisis PCR. Nah, selanjutnya yaitu isolasi DNA genom dan analisis PCR. Nah, isolasi DNA genom dilakukan pada 0,2 gram daun. Isolasi menggunakan genome DNA purification kit Promega. Nah, DNA hasil pemurnian diukur konsentrasinya menggunakan nano value plus dan kemudian dianalisis PCR. Nah, analisis PCR dilakukan dengan menggunakan sepasang primer NPT2 atau neomycin phosphotransferase.
yang akan mengamplifikasi DNA sepanjang 550 base pair dan primer HPT2 yang akan menghasilkan fragmen DNA sebesar 470 base pair. Nah, DNA hasil amplifikasi dipisahkan dengan agarose gel 1% elektroforesis yang mengandung 1,5 mikroliter ethidium bromide dengan tegangan 100 volt selama 25 menit. Nah, marker DNA yang digunakan adalah marker 1 kilobase per liter sebanyak 3 mikroliter. Kemudian hasil elektroforesis dilihat dan didokumentasikan menggunakan alat gel imaging system. Nah, selanjutnya ada aklimatisasi tebu transforman. Nah, aklimatisasi dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, pangkal planet tebu dicuci dengan air mengalir lalu ditanam pada tabung aklimatisasi dengan media pasir steril dan diinkubasi pada growth chamber selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian aklimatisasi tahap kedua, tanaman tebu transforman dipindah ke greenhouse dengan media tanah dan pupuk dalam polybag. Kemudian media tanam selama aklimatisasi tahap pertama dilakukan dengan pemberian larutan nutrisi Hawkland atau dengan Hawkland itu dengan pH 6,5. Seperti itu. Mungkin next. Berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, perbanyakan planet dan explant untuk insersi. Pada gambar 2 ditunjukkan planet hasil perbanyakan. Gambar A yang ditunjukkan oleh anak panah merupakan planet yang memenuhi kriteria untuk dijadikan bahan explant, dan B, bagian planet yang diambil untuk explant. Amplifikasi DNA sepanjang 550 base pair dan primer HPT2 atau hygromycin phosphorotransferase primer HPT2R yang akan menghasilkan fragmen DNA sebesar 470 base pair. DNA hasil amplifikasi dipisahkan dengan agarose gel 1% elektroforesis yang mengandung 1,5 mikroliter ethidium bromida dengan ketegangan 100 volt selama 25 menit. Marker DNA yang digunakan adalah marker 1 kilobase leader dan 1 kilobase leader sebanyak 3 mikroliter. Hasil elektroforesis dilihat dan didokumentasikan menggunakan alat gel imaging system. Yang kedua, konfirmasi keberadaan konstruk PKES SOSPS1 dalam Agrobacterium tumefaciens. Pada gambar 3 ditunjukkan hasil PCR DNA plasmid menggunakan primer SPS dan HPT2. Konfirmasi keberadaan konstruk PKES SOSPS1 dalam Agrobacterium tumefaciens dilakukan melalui analisis PCR. Konfirmasi dilakukan untuk memastikan keberadaan gen SOSPS1 dan HPT2 dalam plasmid bakteri. Hasil analisis PCR ini menunjukkan bahwa bakteri Agrobacterium tumefaciens LBA4404 yang digunakan sebagai vektor dalam insersi mengandung konstruk PKYS SOSPS1. Gen SOSPS1 sebagai gen of interest dan gen HPT2 yang berperan sebagai gen penyeleksi. Selanjutnya adalah insersi tebu BRG event 2 dan 20 dengan gen SOSPS1. Insersi genetik pada penelitian ini dilakukan dengan cara menginsersikan gen SOSPS1 pada explant tebu produk rekayasa genetik event 2 dan 20. Insersi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah infeksi. Yang kedua kokultivasi, kemudian eliminasi, dan yang terakhir seleksi. Tahap infeksi ini memanfaatkan peran dari Agrobacterium tumefaciens LBA 444 dengan konstruk PKYS SO1. Agrobacterium tumefaciens yang digunakan untuk menginfeksi planlet dengan kepadatan 0,7 pada nilai OD 600. Kerapatan tersebut merupakan nilai yang optimal.
Hal ini sesuai dengan penelitian Setiati pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa kepadatan populasi Agrobacterium thumafaciens yang digunakan pada proses insersi tanaman tebu adalah kisaran 0,5 sampai 1. Pada kisaran OD tersebut diketahui bahwa bakteri berada pada fase logaritmik sehingga proses infeksi lebih optimal. Kokultivasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada agrobakterium untuk dapat tumbuh bersama dengan eksplan, sehingga proses transfer DNA dapat terjadi. Hasil penelitian pada akhir tahap fasi diketahui bahwa dengan kerapatan bakteri pada nilai OD 0,7 tidak terjadi overgrowth atau pertumbuhan bakteri yang berlebih, sehingga eksplan masih dapat beregenerasi dengan menghasilkan tunas. Kemudian eliminasi. Eliminasi ini merupakan tahap setelah kokultivasi. Tujuan dari eliminasi yaitu untuk membebaskan eksplan dari agrobakterium. Dari hasil pengamatan pada tahap eliminasi, diketahui bahwa dengan penambahan cefotaxim 500 mg pada media MSO, semua eksplan telah terbebas dari agrobakterium. Selanjutnya, tahap seleksi. Seleksi ini bertujuan untuk mengeliminasi planlet non-transforman. Tahap seleksi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan dari metode insersi genetik. Tebu BRG Event 2 dan 20 merupakan tanaman positif transforman overekspresi gen SOSOSUT1 melalui insersi menggunakan konstruk plasmid PACT SOSUT1. Pada tanaman tersebut terdapat gen HPT2 yaitu merupakan gen penyandi protein yang bertanggung jawab dalam ketahanan terhadap antibiotik higromisin. Antibiotik higromisin ini dapat mengganggu sintesis protein pada tanaman sehingga akan menghambat pertumbuhan tanaman. Menurut Arago dan Brasileiro pada tahun 2002, gen HPT2 menyandi enzim higromisin 4 fosfotransferase yang dapat memfosforilasi gugus hidroksil dari antibiotik menjadi inaktif sehingga tidak toksik pada tanaman. Planlet tebu BRG Event 2 dan 20 kemudian dilakukan insersi menggunakan gen SOSBS1 sehingga mengandung gen penyeleksi NPT2, yaitu gen penyandi protein yang bertanggung jawab dalam ketahanan terhadap antibiotik kanamisin. Tahap seleksi pada penelitian ini menggunakan antibiotik kanamisin 50 mg dan higromisin 20 mg. Hasil uji ketahanan eksplan terhadap cekaman antibiotik sampai dengan 5 kali seleksi diketahui bahwa tebu BRG Event 20 dari 100 eksplan yang diinfeksi berhasil mendapatkan 10 planlet atau memiliki efektivitas insersi 10%. Sedangkan pada Event 2 dari 100 eksplan yang diinfeksi mendapatkan 12 planlet atau efektivitas transformasi 12%. Planlet yang dapat tumbuh dan beregenerasi pada media seleksi diduga telah terinsersi gen NPT2 dan HPT2, sehingga planlet tersebut mampu menginaktivasi aminoglisida yang dihasilkan oleh kanamisin dan higromisin. Hal ini sesuai dengan teori Matthews pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa gen NPT2 yang telah terinsersi ke dalam genom tanaman akan mensintesis enzim neomisin fosfotransferase 2 yang dapat menfosforilasi kanamisin sehingga menjadi inaktif. Sedangkan menurut Arago dan Brasileiro pada tahun 2002, gen HPT2 menyandi enzim higromisin 4 fosfotransferase yang dapat memfosforilasi gugus hidroksil dari antibiotik higromisin kemudian menjadi inaktif sehingga tidak toksik pada tanaman. Selanjutnya adalah analisis PCR tanaman tebu BRG hasil insersi.
Keberhasilan dari proses insersi genetik ditandai dengan terintegrasinya gen target ke dalam genom tanaman. Konfirmasi keberadaan gen SOS-UT1 dan SOS-PS1 yang terkandung dalam tanaman putatif transforman dilakukan dengan mendeteksi keberadaan gen penyeleksi NPT2 dan HPT2. Hal ini sesuai dengan peta konstruk pada gambar 1 bahwa gen SOS-PS1 berada dalam satu kaset A dengan gen ketahanan antibiotik NPT2, sehingga keberadaan gen SOS-PS1 bisa dideteksi dengan gen HPT2. Analisis PCR menggunakan primer FR-HPT2 didasarkan karena gen SOS-UT1 berada dalam satu kaset di DNA dengan ketahanan antibiotik HPT2 yang bisa dilihat pada gambar 5. Berdasarkan hasil analisis PCR dengan primer NPT2, tanaman tebu PRG Even 20 yang mengandung gen NPT2 terdapat pada 9 tanaman, yaitu A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, dan A2010. Hasil analisis lanjutan dengan mengkonfirmasi keberadaan gen SOS-UT1 dengan primer HPT-FR menunjukkan bahwa dari 10 sampel yang diuji, semuanya positif mengandung gen HPT2. Data dari kedua uji PCR tersebut dapat diketahui bahwa tebu PRG Even 20 yang positif terinsersi SOS-UT1 dan SOS-PS1 terdapat pada 9 tanaman, yang dapat dilihat pada gambar 6. Kemudian berdasarkan hasil PCR, sampel tebu PRG Even 2 yang berhasil terinsersi gen NPT2 terdapat pada Even A21, A22, A25, A26, A27, A28, A29, A211, A212, dan A213. Keberhasilan ini didukung dengan adanya pita tunggal DNA dengan ukuran 550 base pairs, sedangkan yang positif mengandung gen HPT2 adalah pada Even A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A210, dan A211 yang dapat dilihat pada gambar 7. Dari kedua uji PCR tersebut dapat diketahui bahwa tebu PRG Even 2 yang positif terinsersi gen SOS-UT1 dan SOS-PS1 terdapat pada 7 tanaman, yaitu A21, A25, A26, A27, A28, A212. Selanjutnya adalah aklimatisasi tebu transforman. Hasil pengamatan aklimatisasi tahap 1 pada Even 20 dari 9 tanaman yang dapat beradaptasi pada lingkungan hanya 3 tanaman, yaitu A20, A25, dan A29. Sedangkan pada aklimatisasi tahap 2 dari ketiga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Pada Even 2 dari 7 tanaman, semuanya dapat beradaptasi dengan baik. Kondisi tanaman secara umum dapat dilihat pada gambar 8. Penyebab kematian tanaman pada saat aklimatisasi disebabkan oleh infeksi jamur. Zulkarnain pada tahun 2011 mengatakan bahwa lingkungan in vitro dicirikan dengan kelembapan yang tinggi, bebas dari patogen, suplai hara yang optimal, intensitas cahaya yang rendah, dan suplai hara yang cukup pada media. Sedangkan pada kondisi in vivo memiliki kondisi sangat berbeda, sehingga tanaman mudah mengalami stres dan terinfeksi oleh mikroorganisme yang dapat berakibat pada kematian. Hal ini juga diduga sebagai penyebab kematian pada sebagian besar plantlet yang berasal dari Even 20.